Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على
Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi zawil huda wat tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fahazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya innaka zalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin adhim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini pada hari 1 Zulhijjah 1443 Hijriah kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, diberikan juga kemampuan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa kita menyadari diri kita mana yang terbaik untuk Allah. Kita selalu untuk sadar bahawa kekuatan tidak ada pada kita, hanya semuanya ada pada kekuasaan Allah. Dengan penuh kesadaran bahawa setiap apa saja yang kita lakukan di bumi dan dunia ini itu dalam bentuk cobaan yang tidak pernah sepi kepada kita, sebagai ujian Allah kepada iman hamba. Siapa di antara mereka yang imannya adalah murni, dan siapa yang di antara mereka imannya yang metasi. Allah setiap selalu mencoba hambanya. Dalam cobaan itu pasti seperti orang yang mencoba emas dengan menggunakan api, kata Rasul. Andai kata emas murni itu di saat dibakar dengan api, ia akan lahir tambah berkilat dan bercahaya. Tapi sebaliknya, andai kata Allah dan kita ingin untuk dicoba oleh Allah terhadap iman kita yang metasi, maka dia akan lahir setelah dibakar dengan api. Tak ubahnya seperti besi tua yang tidak ada maknanya apa-apa. Semoga kita semuanya hamba ini berada sebagai hamba yang siap untuk diuji oleh Allah dan selalu tampil sebagai emas yang murni. Nampak betapa bahasa iman kita selalu istiqamah dalam jiwa, sebagai cerminan daripada iman yang kuat. La yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbul abd hatta yastaqima lisanu wa amaluh. Belum bisa untuk tegak lurus istiqamah iman seseorang dalam segala situasi dan kondisi sampai mampu ia untuk mendidik dan memperkuat serta menegakkan kekuatan imannya itu pada prinsip gerakan hati. Dan siapa yang mampu untuk memenet hatinya yang selalu diikat oleh iman, maka belum juga dia bisa untuk istiqamah imannya akan mudah tergoyang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam perilaku, terutama dalam ucapan dan amalannya.
Masyarul muslimin hadirin jamaah Jum'an rahimakumullah. Oleh karena demikian, mari kita bertambah syukur kepada Allah dalam menyambut Idul Adha. Yang satu ujian Allah yang sifatnya sangat rendah tapi nilainya sangat agung, di mana sebagai manifestasi daripada apa yang telah Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Allah benarkan itulah balaul mubin, cobaan yang nyata saat prosesi untuk menyembelih sebagai kurban atas perintah Allah terhadap Ismail, anak tercintanya. Tapi Allah setelah itu selalu untuk menukarkan dan menggantikan amalan yang dilaksanakan oleh Ibrahim dengan tulus dan ikhlas tanpa perlu untuk pertimbangan akal dan terus untuk menjalankan. Maka itulah penyembelihan yang sangat agung. Wa fadaina bi zibhin azim. Kami ganti dengan satu penyembelihan dan nilainya sangat agung yang diganti itu. Karena mengapa? Karena latar belakangnya sangat mulia dan agung. Sebagai murni itu adalah dorongan iman. Dan apa yang Allah berikan kepada Ibrahim dan diganti dengan seekor kibas. Dan itulah watarakna minal akharin. Allah abadikan, Allah tinggalkan untuk generasi-generasi selanjutnya termasuk kepada kita. Oleh karena demikian pantas amalan kurban itu satu sisi adalah dia merupakan sebuah pengabdian kepada Allah untuk kasih sayang pada fakir miskin atau sedekah. Tapi bukan sekadar itu. Punya hikmah yang sangat agung di sisi Allah. Kalau demikian pantas, bagaimana dalam uraian Rasulullah dari niat untuk bertekad bagi kita yang punya kesempatan dan kemampuan saja, sudah Allah balas dengan pahala-pahala yang sangat mulia, belum dengan pahala di akhirat nanti. Masyarakat muslimin hadirin jamaah Jum'an rahimakumullah. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengingatkan bagi orang yang sudah ada bertekad dalam jiwa dan hati ingin berkorban, dan ia adalah merupakan bukan karena kasih sayang pada orang lain, tapi karena sebagai ketulusan dari dorongan iman. Di mana Rasul mengatakan man kharaja min baitihi li syira'il udhiyah fakana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanat. Siapa saja yang keluar dari rumah dengan nawaitu untuk mencari binatang udhiyah, ya minta lemah, ya minta kameng, biasa kan minta kameng untuk pesta daripada karena perkahwinan anak. Minta kameng hanya untuk penyembelihan kurban. Allah hargai setiap langkah yang diangkat oleh hamba itu. Diberikan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Wa maha anhu isyur sayyi'at. Allah hapuskan setiap langkah, setiap tapak yang kita angkat itu 10 keburukan. Wa rafa'anahu isyur darajat. Saboh tapak tabu'ut ayak mita binatang kurban. Untuk tajak galam taziyah, galam tok wate mantang ti kurung urotu. Allah sampuh bak getanya 10 buah keburukan. Allah angkat darajatnya. Allah angkat kemuliaannya 10 kemuliaan. Ini satu langkah. Berapa langkah yang akan kita berangkat? Berapa hari yang harus kita untuk mencari? Bahkan untuk membeli udhiyah sama juga dengan berangkat mencari untuk uang kepentingan udhiyah. Ya minta peng bacut-bacut. Untuk takebah benar sabah kameng dihargai oleh Allah dengan imbalan fahla. Begitu dimuliakan sebagai zibhun azim. Dan itulah syariat yang ditinggalkan. Wa idza takallama wa syira'aha kana kalamuhu tasbihan.
Kana pegah netanyang padu yum nyona sakit kenang PMK puhana tikrek di tibet tu barono. Dalam saat kita bertawar menawar dengan kurban itu, nilainya adalah sama dengan kita duduk di masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilah, sama dengan nilai tasbih. Begitu besar Allah hargai. Maka cobaan ini berat, tantangannya juga dahsyat, syaitannya juga banyak yang ingin untuk menghambat dan sehingga tak terketuk jiwa kita untuk berlomba-lomba berkorban. Wa idza naqada samanaha kana lahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati hasanah. Saat kita menyerahkan harga beli jadi jopeng dalam setiap dirham, Allah ganti dengan satu berbanding dengan 100. Dalam setiap rupiah 100 rupiah. Dalam setiap 1 juta 100 juta nilainya Allah, sama dengan begitu berinfak besarnya. Selanjutnya wa idza taraha 'alal ard, kata puih ati bumau yuzidu untuk zibaha, ingin untuk kita sembelih, istaghfaru lahu kullu halaqin min mawdi'iha ilal ardis sabi'ah. Rebah diket tanah sia. Nyansaannya ubena makhluk Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, diminta ampun ke urang pa kurban. Nyoban dihargai dengan begitu besar keagungan daripada ibadah udhiyah itu. Wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bikulli qitratin min damiha isyaratun minal malaikah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata tabah titik darahnya, Allah ketugaskan kepada malaikat yang setiap satu titik adalah 10 malaikat yang mereka tugasnya minta ampun sampai kiamat kepada orang yang berkorban. Begitu besar, maka itulah makna wa tarakna minal akharin, dan itulah zibhun azim, nilainya yang agung. Kerjanya biasa-biasa, bahkan kalau pesta lebih besar mampu kita untuk lakukan. Kemudian wa idza qasama lahmaha, kata bagi si kurban, kagejo ke fakir miskin, kana jo BBO tapa walaupun setengah kilo, maka kana lahu bikulli luqmatin mislu itqi ruqbatin min waladi Ismail alaihi salam. Setiap suap yang dimakan oleh orang yang menikmati daging kurban kita yang dibagi, itu sama seperti telah kita merdekakan seorang budak dari keturunan Bani Israel atau keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Masyarakat muslimin, begitu mulianya daripada amalan korban ini. Tapi mengapa kita belum mampu? Tantangannya dahsyat. Korban ini satu ujian Allah untuk kepada kita agar merasa tak sayang hanya dengan seekor kambing yang diminta oleh Allah pada membesarkan Idul Adha, yang hari raya itu diberi dan diabadikan namanya dengan Adha. Maka pada hari itu tidak ada amalan yang lebih mulia dan Allah cintai. Inilah amalan puncaknya dari proses awalnya sudah dihijri. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ma amila bani Adam yauman nahar amalan ahabbu ila Allah taala min iraqid dam. Tidak ada amalan, tidak ada aktivitas, tidak ada rasa syukur yang paling Allah rindu dan senang pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, selain daripada amalan mencucurkan dadah kurban yang fungsinya seperti dihargai tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Daging kurban yang disembelih itu adalah Allah akan hadirkan dalam bentuk fahala khusus, bukan fahala lebih daripada fahala yang lain, yaitu dengan lengkap daripada tanduknya, kulitnya,
dan juga dengan lengkap daripada bulu-bulunya pada hari kiamat nanti. Dia akan muncul balik dan ia akan mengatakan dirinya, itulah amalan korban yang tulus kamu lakukan dulu dan benar kamu lakukan, dan bukan sekedar itu amalan sosial, tapi itulah ibadah yang punya makna yang sangat mendalam dalam ibadahnya. Maka dia akan bisa untuk mempercepat dan melindungi siapa sahibnya di hari akhirat nanti, dalam haru-hara mahsyar yang sangat susah untuk kita lewati, mulai daripada proses untuk pemberian dan penerimaan amalan dengan kitab kita, sampai kepada hisab, sampai dengan mizan, sampai dengan sirat. Oleh kerana demikian, inilah makna yang diingatkan oleh Rasul, innad dam, sesungguh darah korban itu sebelum tersentuh dengan bumi saat disembelih, lebih awal Allah terimanya, dan itu adalah sebagai bukti bahwa Allah betul-betul adalah mensaksikan kepada hamba yang tulus. Di samping amalan ini sangat ditentukan juga kepada nawaitu dan hati keikhlasan kita. Jadi oleh kerana demikian, kata Rasul, betapa tidak bahagia jiwa itu, betapa tidak merasa bahagia daripada nyawa itu, berapa tidak bahagia orang-orang yang mau berkorban itu. Masyarul muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh kerana demikian, kita hari ini di awal bulan Zulhijjah, saatnya kita peroleh keagungan kemuliaan yang Allah berikan ini, dan kita tidak sempat diberikan untuk bisa menyaksikan tempat-tempat tapak kilas cobaan Allah yang maha dahsyat ini kepada Ibrahim. Tapi Allah gantikan cobaan itu kepada kita yang sangat ringan. Tidak kepada kita diminta seperti apa yang dicoba kepada Nabi Ibrahim untuk dikorbankan anaknya. Kita hanya diminta korbankan hanya seekor binatang yang hanya senilai hanya lebih kurang 3 jutawan, yaitu seekor kibas, kambing, atau 1/7 dari lembu, andai kata berkumpul 7 orang. Dan ini dianjurkan setiap rumah tangga adalah untuk setiap tahun yang mampu selalu ada untuk penyembelihan korban. Mari kita pasang niat. Masalah kejadian besok lusa apa terjadi itu hak Allah. Tapi tulus niat itu Allah lebih tahu hati kita. Sehingga kita temukan hikmah dan keagungan bulan ini yang Allah berikan kepada kita dalam menyongsong Idul Adha, Idul Admi, Idul Besar, hari yang sangat mulia dan hari yang sangat diagungkan, dan hari yang Allah rindu untuk melihat kesucian jiwa hamba. Dan kepada saudara-saudara kami yang bergerak dalam panitia, untuk dia bagaimana mengakomodir, mendakwahkan, mengajak saudara supaya punya semangat korban, jaga nilai-nilai ibadah ini agar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu adalah bisa untuk diperoleh oleh orang yang berkorban. Jangan anggap ini adalah bantuan biasa. Jangan anggap ini sebagai hanya amalan sosial, tapi ini amalan khusus dan ini ibadah khusus yang oleh kita yang sudah ada niat dalam jiwa untuk berbakti dan berdakwah, ingin untuk mengakomodir orang-orang yang berduit, yang sibuk, enggak sempat berbeli sendiri dan menjadi panitia korban. Maka jaga baik-baik amanah ini sehingga nilai ibadah ini betul-betul untuk bisa didapati oleh orang yang berkorban. Semoga kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk kita agungkan Idul Adha ini dengan melakukan amalan yang paling Allah cintai, dan kita semuanya tanpa batas semuanya mampu kita berkorban dalam semua mazhab. Andai kata kita meneliti siapa yang mampu itu semuanya, kita semuanya mampu. Tinggal mampu tidak mampu pada hati kita yang sudah dikuasai oleh nafsu duniawi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.